Baik, selamat siang semuanya. Mohon untuk menyalakan semua kameranya. Perkuliahan kita akan segera dimulai. Oke, silakan nyalakan kameranya. Saya tidak tahu. Baik, kita mulai perkuliahan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, pada kesempatan ini kita akan memulai perkuliahan kita. Siang, Mbak. Ya. Baik, kita mulai hari ini dengan pengenalan. Nah, ini slide-nya kok belum. Baik, kita mulai perkuliahan kita. Di sini kita akan membahas tentang pendahuluan tentang materi kuliah kita tentang pengantar teknologi informasi. Ya, baik. Ini mungkin sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa ini nama lengkap saya. Nanti kalau ketemu di jalan ataupun misalnya kita ketemu di menulis nama saya, ini nama lengkap saya, bisa dilihat di monitor. Oke, kita langsung aja ke materinya. Ya. Saat ini perangkat komputer bisa digunakan beberapa semua elemen ya tentunya. Ya, kalau secara definisi di sini dijelaskan bahwa komputer merupakan perangkat elektronik yang beroperasi di bawah kendali instruksi yang disimpan di dalam memori. Ya, di sini saya akan jelaskan bahwa ketika kita berinteraksi dengan komputer tentunya harus memahami dulu proses yang ada di dalamnya. Yang pertama tentunya ada namanya input, proses, dan output. Nah, kalau misalnya masuk di dalam di sini data berarti misalnya sambil contoh misalnya Microsoft Office. Ya datanya berarti bisa data misalnya data suara, data teks, nanti diproses oleh sistem, outputnya bisa di print misalnya. Berarti itu bisa data, proses, dan output. Ya, input, proses, dan output. Nah, bagaimana kalau misalnya ke arahnya ke bahasa pemrograman? Ya, kalau misalnya yang non IT misalnya dari SMA atau yang kalau SMK mungkin sudah ada gambaran. Tapi kalau misalnya yang dari non IT biasanya masih awam tentang perangkat atau tools yang dipakai dalam proses menggunakan komputer. Nanti kita bahas step by step-nya nanti di bawah. Nah, ini berarti data, proses, dan informasi. Nanti kita jelaskan. Ya, komponen sendiri di sini adalah input device, output, sistem unit, storage, penyimpangan, dan komunikasi. Ya, secara definisi seperti ini, perangkat masukan data, perangkat untuk menampilkan atau menyajikan informasi, sistem unit ya untuk memproses data, dan storage untuk penampungan atau penyimpangan, dan komunikasi adalah proses interaksi perputaran data misalnya menggunakan perangkat komputer ataupun misalnya mobile. Ya.
Baik, kita lanjut. Ini perangkat yang sudah ada yang biasa mungkin kalian sudah tidak asing lagi ya. Ini misalnya perangkat-perangkat yang lain, scanner. Kalau modem ini kan zaman dulu kita sudah pakai WiFi, sekarang keyboard, CPU, monitor, scanner, dan memori ya, mikrofon, mouse. Nah, ini sudah speaker, webcam, misalnya untuk kamera ya. Bahkan kalau misalnya laptop sekarang kalau misalnya mau menggunakan kamera selain dari laptop kan bisa juga misalnya ditancapkan misalnya perangkat baru di komputer kita. Nah, tentunya di sini banyak kekurangan dan kelebihannya ya. Ini secara umum saja, kecepatan, kehandalan, konsistensi, media penyimpanan, komunikasi. Kalau kecepatan ya tentunya berkaitan dengan speed dari komputer kita, kehandalan, konsistensi, media penyimpanan berarti berapa data yang bisa ditampung di dalamnya. Terus yang terakhir adalah komunikasi. Ya, di sini mungkin sudah dijelaskan seperti kondisi kesehatan, misalnya mata, ya, itu bisa. Terus yang selanjutnya adalah privasi. Ya, kalau misalnya kita dari sisi data di sini, biasanya apalagi kalau misalnya medsos, biasanya ya berkaitan dengan privasi misalnya. Keamanan publik juga sama. Keamanan publik ini biasanya ada penipuan menggunakan misalnya perangkat yang kita pakai. Misalnya HP kalian bisa disadap untuk hal-hal yang kepentingan, misalnya mengambil keuntungan oleh orang lain. Ya, dampak terhadap kerja, dampak terhadap lingkungan. Ya, di sini seperti yang saya bahasakan, ketika kita seorang programmer bisa membangun sebuah sistem, ya dari sisi lain sebenarnya mempermudah pekerjaan pekerjaan manusia, tapi di sisi lain juga ya akan menimbulkan banyak pengangguran jadinya. Karena ada beberapa pekerjaan yang bisa dialihkan atau digantikan oleh sistem. Ini keuntungan kekurangannya, saya next aja ini. Nah, ini untuk network atau internet, ini sudah tidak asing lagi bagi kalian, perangkat komputer yang terintegrasi dari satu sama lain, baik menggunakan misalnya PC, laptop, ataupun misalnya HP, ataupun misalnya menggunakan printer misalnya. Oke, selanjutnya ini saya next aja. Bentuk umumnya kan sudah kalian paham sebenarnya. Kalau misalnya di sini media komunikasi ya bisa email, bisa misalnya medsos, terus misalnya riset atau misalnya penelitian, ya, bisa juga ini shop misalnya penjualan buku, penjualan barang, ya, sudah tidak asing lagi. Bank investasi misalnya, terus online trading misalnya saham, entertainment ya misalnya fasilitas ini bisa masuk lingkupnya misalnya film misalnya. Di sini download video, share informasi, dan web application. Nah, web aplikasi ini kalau misalnya kita orang IT biasanya membangun sebuah web dimulai dari algoritma dulu. Nah, aplikasi yang kita buat itu kan bisa dalam berbentuk mobile, bisa dalam bentuk website, ya, ataupun misalnya ada juga misalnya aplikasi dalam berbentuk desktop yang tidak online. Misalnya kalau dikasih kaset pakai aplikasi desktop. Oke, ini bentuk umum ya medsos. Ini platform masih yang lama. Kalau sekarang sudah tampilannya sudah bagus ya, banyak bisa menggunakan Twitter, bisa menggunakan IG. Oke. Nah, ini tunggu saya dulu temannya. Nah, di sini software. Ya, kita sebagai orang IT tentunya nanti akan membangun sebuah software atau program. Ya, kalau kalian misalnya masuk di swalayan, paling tidak misalnya software untuk membuat penjualan misalnya di swalayan. Biasanya ada tak bunyi. Nah, itu kan software. Nah, itu tidak jalan begitu saja. Di balik layar itu ada namanya ada coding namanya. Ya, software itu kan sebenarnya ada 3 jenis bentuk umumnya. Ada yang berbentuk website atau web, ada yang berbentuk desktop kayak di swalayan itu tidak online, tetapi satu program dibuat tetapi diinstal di komputer kasir 1, 2, 3, 4, 5 dan saling terintegrasi satu sama lain. Nanti tentunya nanti akan ada database-nya. Ketika kita tak barcode misalnya, tak muncul misalnya barang, tak otomatis muncul harganya. Ya, itu akan muncul di dalam monitor kasir misalnya. Nah, terus yang berbasis mobile juga sama. Misalnya kalau kalian kan sudah pakai misalnya Android, ya tentunya sudah banyak software-software yang bisa dipakai di sana.
Nah, terus yang selanjutnya yang berbasis website, ya misalnya yang berbasis web. Kan ada yang mobile, ada website, ada yang desktop. Kalau desktop itu umumnya yang tidak online ya. Ya kayak di kasir-kasir. Nah, ini kalau misalnya installing software ya misalnya ada sistem operasi, ya itu bisa diinstal di komputer kita masing-masing. Oke, ini contoh misalnya pembuatan aplikasi ini sederhana misalnya membuat ini form menggunakan Visual Basic misalnya. Ini tampilannya seperti ini, yang di bawah, yang di atas ini ada coding program. Jadi kalau misalnya kita mengetik sebuah program membangun sebuah aplikasi misalnya kasir, ya tentunya ada coding yang harus kita masukkan. Jadi satu koma atau titik koma yang hilang ini otomatis program yang di bawah ini tidak akan terjadi error. Ya, seperti itu. Dan kalau kita misalnya membangun sebuah website untuk penjualan yang online misalnya kayak Lazada, apalagi Tokopedia, nah itu berarti softwarenya dalam berbentuk website. Di balik layar itu tentunya ada namanya coding atau ada membuat code, ya tidak jalan begitu saja prosesnya. Jadi ya seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan? Atau suara saya terlalu cepat ya? Saya biasanya ditegur itu sama mahasiswa. Bapak ini suaranya cepat betul. Ya. Oke, sampai di sini ada bertanya, silakan nyalakan kalau ada mau ditanyakan. Mau nanya, Pak. Ya, silakan. Itu makanya C++ atau bukan? Kenapa? C++ atau bukan? Ya, bahasa pemrograman kan banyak ya. Ya, itu kan toolsnya banyak. Kalau misalnya, sampaikan contoh misalnya. Kalau pemrograman visual, biasanya kan ada yang menggunakan Java, ada yang menggunakan misalnya Visual.net, ada yang menggunakan apa lagi ya? Nah, itu yang visual misalnya. Kalau ya kan ada yang bahasanya C, ada C++, itu yang visual. Nah, kalau misalnya untuk website, ya ada yang menggunakan bahasa pemrograman misalnya PHP, ada juga misalnya ASP yang arah webnya, ada juga misalnya yang menggunakan apalagi ya yang ke arah Java. Java juga ada Java web sebenarnya. Nah, kalau misalnya bahasa untuk yang mobile yang paling populer ya bahasa Android. Ya, kalau ingin membangun sebuah sistem, ya tentunya kita harus paham dulu bahasanya. Ini bahasa pemrograman. Ya, kalau kalian misalnya ingin berinteraksi dengan orang alias, ya harus paham dulu bahasanya, bahasa alias ya. Tapi kalau misalnya ingin membuat software, ingin membuat aplikasi, ya tentunya harus paham bahasanya, yaitu bahasa pemrograman. Ya, tapi kalau misalnya kalian dasar, yang tentunya harus mempelajari dulu yang namanya algoritma. Ibaratnya dasar dari pemrograman kita adalah algoritma. Nah, itu yang seperti dibahasakan tadi, ada yang C, ada C++, ada PHP, ada Java, itu bahasa apa ya? Nanti kalian akan paham ketika kalian masuk step-by-stepnya dulu. Nanti awal-awal kalian mempelajari algoritma dulu. Jadi ibaratnya bentuk umumnya ya. Nanti itu makanya kita di algoritma itu dilatih untuk logik atau logikanya. Tapi kalau misalnya di melatih logik, nanti kalau misalnya sudah lanjut, nanti kalian bisa membuat aplikasi web, aplikasi mobile, aplikasi desktop misalnya. Nah, ini banyak ini yang tidak muncul mukanya, ini saya bisa lihat, ini saya print screen dulu lah. Nah, siapa yang hadir, siapa yang tidak. Nah, Eriska, ini hilang ini biasanya saya lihat pantau biasanya Seldi nomor 4. Nah, ini tidak ada orangnya, jangan sampai nanti orangnya pergi kemana gitu loh. Aldi, Renaldi, siapa lagi? Magdalena, ini orangnya tidak ada ini. Jadi ya tidur mungkin Pak. Ya, tidur, tidak apa-apa. Ya. Oke, untuk nanti kita punya waktu lah untuk Kalian sudah punya akun semua di daring politanisamarina.asa.id? Sudah, Pak, sudah. Ya, nanti tetap saya akan mungkin ada waktu, mungkin berapa menit, mungkin pertemuan kapan gabung sama yang lain supaya kalian paham cara menggunakan sistemnya. Pertama, kalian buat akun dulu, nanti proses selanjutnya nanti kita kita akan
mensosialisasikan ulang cara misalnya upload tugas, mengerjakan tugas, absensi, dan sebagainya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Atau kita lanjut Jelas sih, dulu? Pak. Ya, kita lanjut dulu ya. Baik. Kategori komputer di sini ada yang namanya personal, mobile, game konsol, server, mainframe, superkomputer, dan embedded system. Nah, personal ini kan misalnya kayak PC biasa, mobile ini misalnya perangkat yang device-nya ya pakai HP, ini untuk game, server ini biasanya untuk kalau misalnya kalian ada yang namanya cloud computing ya. Jadi servernya itu di cloud, artinya di media internet. Tapi kalau misalnya server itu sebenarnya ada fisiknya sendiri ya, untuk menampung data-data. Misalnya Politeknik punya server sendiri untuk mengolah datanya tanpa menggunakan misalnya yang cloud-nya. Nah, ada mainframe, superkomputer, embedded. Embedded ini biasanya lebih ke arah perangkat ya. Misalnya ini lebih ke arah perangkat. Oke, saya next aja ini teorinya. Ini sama kayak tadi. Kita next aja. Kalau langsung ada wifi di sini langsung. Game konsol ini game yang sekarang canggih lah, sudah game ini kan game zaman dulu ini. Nah, ini bentuk servernya. Ya. Mainframe-nya ini yang skala besar ya. Ini sebenarnya apa ya? Contoh aja. Nah, misalnya di embedded system, misalnya kita akan membangun misalnya perangkat yang menggunakan hardware misalnya. Biasanya kita menggunakan embedded komputer misalnya. Ini nanti kita jelaskan aja di pertemuan berikutnya ya. Nah, ini misalnya kita menggunakan, ini bagian dari embedded yang tadi ya, saya jelaskan sedikit. Misalnya kita menggunakan perangkat misalnya ya kalau di luar negeri sebenarnya sudah ada aplikasi, kalau misalnya kalian lihat di YouTube itu biasanya ada mobil yang tanpa sopir sebenarnya. Itu sudah untuk penelitiannya orang harusnya sudah ada, tapi kalau kita ini kan belum paham. Tapi sebenarnya ada namanya bagian dari komputer kita namanya kecerdasan buatan. Ya, bagaimana perangkat itu berpikir. Ya, sambil contoh aja lah misalnya apa ya? Misalnya kita membuat perangkat yang menggunakan hardware misalnya penyiraman tanaman. Ketika misalnya kita membuat perangkat misalnya tentunya nanti akan ada sensor misalnya. Ketika misalnya suhu tanahnya misalnya mencapai misalnya kering, otomatis misalnya pompa itu akan jalan misalnya. Nah, itu contoh penggunaan embedded, berarti kita aplikasi itu akan sinkron. Ketika misalnya suhunya misalnya sudah agak kering, misalnya agak panas, otomatis dia akan menyemprot misalnya tanah atau tanaman tersebut. Nah, itu contoh penggunaannya. Oke, elemen-elemen sistem informasi, hardware, software, data, manusia, dan prosedur. Nah, nanti kalian akan belajar kalau misalnya ke arahnya software ini paling utamanya adalah dasarnya adalah algoritma. Nah, ini kalau misalnya untuk kalian yang sekarang mau ujian skripsi, biasanya produknya ada yang berbentuk software, contohnya misalnya membuat web, membuat aplikasi mobile, dan yang lainnya. Oke, ini saya next aja. Ini sudah tidak umum lagi. Ya, 31, 34. Nah, aplikasi-aplikasi yang sering kita pakai ya tentunya misalnya pendidikan misalnya. Kalau misalnya pendidikan apa yang misalnya dipakai? Misalnya LMS, ya misalnya Daring Politeknik Samarinda kan bagian dari edukasi, ada pendidikan. Misalnya ada fasilitas untuk kuis, UAS, UTS, upload tugas. Nah, itu aplikasi-aplikasi yang kita punya misalnya. Finance misalnya ada di penjualan misalnya, bisa juga governance. Misalnya umumnya itu misalnya data mahasiswa misalnya sinkron dengan data kampus dengan pemerintah. Contohnya misalnya pddiki.co.id. Nah, tentunya misalnya aplikasi pemerintahan di mana aplikasi itu misalnya menginput, ketika misalnya kampus menginput data kalian akan terdaftar di dalam sistem PDDikti. Artinya kalian terdaftar di dalam semester berjalan di kampus misalnya Politeknik, ya seperti itu.
Terus yang selanjutnya aplikasi kesehatan. Ya, aplikasi kesehatan ini contohnya misalnya kalau dulu kan sekarang software canggih. Misalnya mengidentifikasi misalnya penyakit mata misalnya menggunakan software. Ya, contoh seperti itu. Atau misalnya mengidentifikasi misalnya kanker yang menggunakan software. Caranya gimana? Misalnya kita foto ronsennya itu nanti akan diolah oleh software itu akan mengidentifikasi tingkat akurat tingkat keparahan dari pasien tersebut. Oke. Ini sains, publikasi, travel, manufacturing ya, next saja ya. Oke. Ada pertanyaan mungkin? Ini kita singkat-singkat aja. Sekarang sesi tanya jawab. Ya, ada yang mau ditanyakan, silakan. Kita ringkas aja materinya. Ini saya lihat dulu wajah-wajahnya. Wells. Wells ini serius betul. Siapa Wells? Panggilannya siapa? Panggilannya Wells. Ini saya lihat-lihat wajahnya. Ya Pak Wells, Pak. Nah, Pak, memang bawaannya Pak kayak gini, Pak. Iya, enggak apa-apa. Oke, untuk aplikasi daring kita untuk absensinya nanti saya kasihkan nanti hari apa yang bisa saya bersamaan ya, absennya langsung 2 kali karena saya belum buat absensi di daring ya. Nanti gabung sama yang lain sekaligus misalnya saya sosialisasikan cara upload tugas, cara mengerjakan kuis, cara mengerjakan UTS. Ya. Oke, ada pertanyaan? Ya, kalau misalnya cara bicara saya misalnya agak cepat, bisa Pak, boleh pelan-pelan sedikit ya. Nah, saya biasanya kadang, nah ini sudah selesai materinya, Cici baru masuk. Nah, nggak apa-apa. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan? Nanti kalau misalnya perkuliahan berikutnya, sebaiknya kita kasihkan nomor urut ya, supaya saya tahu, oh nomor urut. Sudah tahu nomor urut absennya? Sudah Pak. Tahu Pak. Tahu Pak. Nanti kalau misalnya kita kuliah di minggu depan, di depan namanya tulis misalnya nomor urutnya. Supaya saya gampang, oh ini nomor urut sekian belum hadir. Nah, gampang deteksinya. Siapa? Oke, ada pertanyaan mungkin? Silakan. Insya Allah jelas, Pak. Ya. Untuk materi ini, Pak. oh ya, siapa? Nama siapa? Orangnya mana ini? Andre Pak. Ya, Andre Susanto, silakan. AI ini bisa dibuat dengan program bahasa apa Pak? C++ atau semua bahasa bisa dia Pak? Yang mana? Ini AI ini. Hah? Kecerdasan buatan ini. Oh, kecerdasan buatan itu sebenarnya secara definisi kecerdasan buatan itu sebenarnya itu kan levelnya sudah tinggi harusnya ya. Jadi misalnya kecerdasan buatan itu contohnya misalnya mengimplementasikan pengetahuan pakar masuk ke dalam sistem ataupun software misalnya ataupun perangkat. Contohnya tadi misalnya salah satu contohnya misalnya mendiagnosis penyakit kanker misalnya. Berarti ilmunya dokter nanti akan dimasukkan di dalam sistem. Sistem itu akan menganalisa. Kalau bahasanya sebenarnya bebas, mau bahasa apapun bisa. Ya, misalnya mau pakai bahasa C, mau bahasa C++, mau bahasa web, bebas sebenarnya. Tergantung dari kebutuhan. Ya, kalau misalnya sudah yang dari SMK mungkin ada gambaran bahasa pemrograman, tapi teman-teman kalian yang dari SMA, ya dia harus belajar lagi dari awal. Ya, misalnya bukan berarti bahwa anak SMA nggak bisa nanti codingnya. Nah, yang menentukan orang bisa buat aplikasi itu kan di akhirnya nanti ketika kalian misalnya sudah masuk semester 5, ya startnya aja mungkin sudah ada yang dari SMK sudah ada dasar, tetapi yang dari SMA ya baru belajar dari awal nggak apa-apa. Tapi itu nggak apa-apa, nanti kalian ada mata kuliahnya untuk bagaimana merancang sebuah aplikasi yang berbasis cerdas. Tentunya harus kalian pelajari dulu dasarnya. Ya, dasarnya adalah algoritma pemrograman dulu. Ibaratnya mau naik tangga ya dari bawah dulu. Kalau dari SMK mungkin paham, bahasa C, bahasa apa. Orang yang belum paham ya pasti, apa sih yang dibahas ini? Nah, pasti bingung jadinya. Ya, Andre. Kalau bahasanya bebas. Ya, bahasanya bebas. Oke, ada pertanyaan? Nah, ini ada programmer di samping saya. Ini bapaknya ini orang, nanti kalian akan ketemu. Pertemuan semester.
Ya. Mungkin apa tadi? Oke, ada pertanyaan? Cukup ya. Nah, yang baru awal-awal, yang sudah dari SMK pelan-pelan aja. Kasihan temannya yang belum paham dasarnya ya. Ya nggak apa-apa, kita penyeragaman dulu. Langsung original. Oke, saya print screen dulu. Soalnya sebagai ini aja. Udah nanya yang ori berapa? 50.000. Oke. Misalnya bilang kan, bilangnya pas lahiran. Hah? Oke, ada pertanyaan yang lain? Silakan. Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada, berarti untuk hari ini cukup ya, kita singkat aja. Nanti kita akan lanjut di perkuliahan berikutnya ya. Oke, untuk hari ini cukup. Sampai ketemu insya Allah minggu depan. Selamat beraktivitas dan selamat siang. Terima kasih. Yang Pak. Siapa? Yang Pak. Aldi mau nanya, Pak. Aldi mau nanya. Oh, ada pertanyaan. Aldi tanya, Siapa? Aldi. Ada yang bertanya? Cukup ya? Aldi. Mana Aldi tadi? Ada yang bertanya? Aldi mau nanya, Pak. Aldi, Pak. Nggak ada ya? Naldi. Kalau tidak ada, berarti kita akhiri pertemuan kita hari ini. Oke, terima kasih. Selamat siang. Siang.